Anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Imadi Urip kembali turun ke bawah untuk menutup rangkaian agenda bimbingan teknis mengangkat sosialisasi perlindungan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B dan pemanfaatan media alternatif produksi pembenah tanah tahun 2023 di Apple Resort CS Beda, Desa Sudimare, Tabanan. Wakil rakyat sejuta traktor yang akrab disapa MU ini tetap konsisten terjun ke tengah masyarakat sekaligus mengangkat wawasan dan pengetahuan para petani dan penyuluh di Kabupaten Lumbung pangannya padi tersebut. Made Urip yang selama 3 periode dipercaya menjabat sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan membidangi pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan itu sebelumnya sudah membuka kegiatan BIMTEK untuk mengangkat kapasitas petani dan keramu subak di Kabupaten Jembrana dan Gianyar. Perlu diketahui kegiatan BIMTEK yang menghadirkan narasumber dari Koordinator Perlindungan Lahan, Dirjen PSP Kementerian Pertanian, Dede Sulaiman, beserta Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian BSIP Bali, Imade Rayase, dan praktisi pertanian Ikutut Punya ini kembali bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Dirjen PSP Kementerian Pertanian yang secara khusus menghadirkan MU sehingga mendapat respon yang luar biasa dari ratusan anggota kelompok petani dan keramu subak. Seperti dikatakan salah satu peserta BIMTEK, Niwayan Sri Astini, merasa sangat bersyukur bisa mengikuti BIMTEK ini. Untuk itu anggota KTNA Slemadeg Tabanan ini mengucapkan terima kasih kepada Made Urip yang sangat rajin menggelar berbagai BIMTEK di Tabanan sehingga lahan sawah di Tabanan bisa ikut terjaga. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Made Urip dilaksanakannya BIMTEK sehingga lahan sawah bisa terlindungi khususnya di Kabupaten Tabanan. Kami selaku petani telah diayumi oleh Bapak Made Urip selama 25 tahun. Sehingga untuk kedepannya kami tetap berharap beliau masih bisa memimpin kami. Selaku tuan rumah, Kabid PSP Dinas Pertanian Tabanan Ninyoman Riyawati membacakan sambutan. Kadis Pertanian Tabanan menyampaikan LP2B ini sebagai wujud jaminan negara sebagai daya dukung untuk menjaga kedaulatan pangan secara berkelanjutan. Sementara itu, Kabid Sumber Daya Pertanian mewakili Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Sang Ayu Ketut Sri Wahyuni berharap kegiatan ini bisa terus-menerus didukung oleh Made Urip sesuai dengan visi Nangun Satketi Loka Bali untuk memenuhi kebutuhan baik berupa pangan, sandang, dan papan secara memadai. Di sisi lain, Direktur Perlindungan dan Penyediaan Lahan Baginda Tiagian menegaskan telah mengenal Made Urip selama 23 tahun sebagai sosok penting yang selalu hadir melindungi kepentingan pertanian baik di pusat maupun saat berada di daerah, terutama di Kabupaten Tabanan. Namun yang sangat menggembirakan ternyata sektor pertanian satu-satunya yang tetap bertahan sampai sekarang dan mempunyai pertumbuhan yang positif. Dukungan Made Urip selama ini di sektor pertanian juga sangat dirasakan karena sudah hampir 25 tahun atau 5 periode sebagai anggota DPR RI yang terpilih dengan 255.130 suara terbanyak Dapil Bali dan peringkat ke-7 di seluruh Indonesia. Seperti program kegiatan BIMTEK yang diinisiasi Made Urip ini dirasakan sangat luar biasa untuk mengembangkan sekaligus menambah efektivitas sektor pertanian di Bali. Nah, ini kita mengharapkan ada pencerahan terhadap petani-petani kita, terutama terkait dengan perlindungan lahan. Made Urip mengakui BIMTEK ini berkat kerjasama dengan Kementerian Pertanian untuk menambah kapasitas dan keterampilan para petani dan penyuluh terkait LP2B. Apalagi terjadi ancaman tingginya konversi lahan yang masif terutama di daerah perkotaan termasuk di Bali. Apalagi sangat disayangkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan malah kalah cepat dengan perkembangan di lapangan sehingga hanya menjadi macan kertas. Padahal seharusnya sudah menjadi tugas bersama menjalankan amanat undang-undang ini agar alih fungsi lahan tidak terus terjadi. Karena di lapangan sekarang ini, coba lihat di Denpasar, di Bandung misalnya, kita juga di Tabanan ini, lihat di Gubuk, di Bongan, apa yang terjadi? Nah, kan gitu, di depan mata kita sekarang ini sudah terjadi tergerus lahan-lahan produktif kita, tanah-tanah kelas 1 kita untuk kepentingan di luar pertanian. MU sangat menyadari aturan desa adat melalui Prarem akan lebih efektif daripada undang-undang ini. Karena itulah dianggarkan kegiatan BIMTEK untuk menjaga lahan produktif dan kelas 1 di seluruh Bali, khususnya di Tabanan. Indrawan, Bali TV.